Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wa asfi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, ciri Allah ridho, ya, bahkan cinta kepada kita dengan bukti Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk taat, ya, dari satu amalan ke amalan yang lain. Isinya waktunya full, ya, berpindah-pindah dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang lain, ya. Sehingga sebaliknya kalau kita dihukum oleh Allah dengan hukuman yang kita tidak menyadari, yaitu bentuk hukumannya apa? Sulitnya kita untuk beramal soleh. Termasuk amal soleh yang wajib itu apa? Yaitu menuntut ilmu. Bahkan kalau sudah pernah dipelajari, mengulang-ulangnya itu bernilai apa? Ibadah. Jadi tidak ada kerugiannya, ya, ketika kita terus mengisi waktu kita. Memang kalau bisa full, sehingga malaikat mencatatnya amal soleh terus. Ngajar, belajar, aliman au muta'aliman. Jangan jadi selain itu. Maknanya gak jelas. Waktu yang ada ini secara fikih bernilai melakukan amalan wajib, bernilai melakukan amalan sunnah, bernilai melakukan apa? Amalan mubah, atau naudzubillah makruh pun sudah dibenci, apalagi waktu kita sampai terjerumus atau digunakan dalam hal yang haram. Alhamdulillah kita berlindung, ya, kepada Allah dari amalan-amalan buruk, bamin sayyiati a'malina. Kita berlindung dari keburukan perbuatan kita, sehingga dimudahkan kita dalam beramal itu bagian daripada nikmat. Untuk itu nikmat adabnya bagaimana? Harus disyukuri. Kalau orang sulit, ya, untuk belajar, ya, banyak kendalanya, sulit untuk beramal yang lain. Sebab dalam belajar itu menjadi apa? Charger, tes keimanan yang menjadi apa? Ya, motor penggerak, ya, motivasi berikutnya. Misalnya kita coba belajar setiap Senin pagi, ini menjadi apa? Semangat
bagi yang ustazah, ya, akhwat, tasnya itu kalau secara sistem syariat yang ikhwan setiap Jumat positif. Kemarin khotbah Wibowo, ya kan? Gak mungkin kalau ustadznya loyo yang mau memotivasi umat supaya semangat ibadah sepekan, ya kan? Wibowo khotbah itu ikhwan secara syariat diberikan kewajiban, dibebankan kewajiban untuk dicas imannya sepekan sekali. Tapi yang ustazah, yang akhwat susah. Apalagi kalau sudah berkeluarga, lebih susah lagi. Harus ada izin suami, ya. Nah, sambil bekerja, memilih berdakwah juga sambil menuntut ilmu. Diakalin dalam arti dibagi-bagi waktunya, disempetin. Ya, namanya juga semuanya harus jalan. Ya, hidup ini yang menuntut ilmu, ya berdakwah, yang ngurusin keluarga sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu kita perlu memohon berarti ya, kalau kemudian istiqomah itu menjadi solusi seluruh masalah ini. Kalau istiqomah tekan, orang Jawa bilang tekun tekan, ya. Kalau terus menerus continue istimror dalam, ya, maka akan sampai kepada tujuan. Tujuannya ridho Allah. Tujuannya kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu mesti diawali dengan kebaikan di dunia. Tidak bisa, ya. Dunianya ini terpisah. Makanya perlu islamisasi, ya, supaya amalan-amalan dalam setiap yang kita kerjakan itu bermuara kepada peningkatan iman dan takwa, bermuara kepada tauhid, ya. Kita bergerak ini bukan tanpa ruh, ya. Bahwa kita berkeyakinan yang kita lakukan ini diridhoi Allah. Itu yang pertama itu, ya. Allah ridho kalau saya menjadi taliban, pencari ilmu. Ya, terus Allah ridho kalau saya menjadi guru, mujahid dakwah, baik formal maupun non formal atau informal. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah mendidik adiknya. Kita belajar itu menjadi contoh anak cucu. Oh, bapak saya belajar terus. Ya, waktunya nggak ada yang ngobrol-ngobrol di tibuk, orang Jawa bilang Jawa tibuk di leneng. Leneng itu tempat itu loh, di orang Kediri itu leneng, Bu. Itu dibangunnya untuk duduk-duduk di, ya. Lihat itu rumah kakek saya, gede itu. Berarti banyak orang sore-sore duduk-duduk. Atau pagi-pagi yang laki-laki, bapak-bapaknya nongkrong, ngobrol sebelum ke sawah nunggu sarapan. Ngopi, ngerokok, buang-buang duit, nunggu sarapan matang. Itu tidak pernah dilakukan bapak saya. Bapak saya habis subuh ngurusin jualan minyak bensin, habis itu ke sawah. Jam 7 pulang sarapan. Gak ada sebelum sarapan matang, nyantai-nyantai. Nah, jadi gak ada hasilnya, ya. Kalau yang begitu udah panas dikit di sawah, lelet itu ngolet lelet itu hasilnya mana? Ya, nggak bisa. Jadi kalau kemarin kita sampaikan musuh kita adalah kemiskinan, lawannya kerja keras. Itu nggak ada ceritanya lawannya habis subuh tidur. Ya, kalau musuh kita kebodohan maka lawannya belajar. Bukan sekedar sekolah atau kuliah, menuntut ilmu, talabul ilmi, bukan talabul jami'ah atau talabul madrasah. Belum tentu yang kuliah itu pikirannya ilmu. Cirinya apa? Buktinya apa? Sudah lulus sarjana, sudah lulus kuliatul mu'alimin atau apa, kalau setelah itu tidak berguna bagi umat, pikirannya cuma laku ijazahnya untuk cari duit, dia hamba duit. Yang ditunggu umat itu yang mau ada waktunya untuk ngurusin agama. Atau kalau
saya berarti tidak memperkaya yayasan kalau ada di situ. Di situ sama-sama susah, bukan untuk ngumpulin duit, habis itu uangnya banyak, yang punya sekolah enggak, di mana banyaknya di mana. Kalau ada lembaga yang begitu berarti pantas untuk dibantu, bukan memperkaya. Ya, artinya kita berada di tempat yang benar dalam memperjuangkan agama. Cawe-cawe, kontribusinya apa? Kontribusinya apa? Sumbangsihnya apa? Kalau kapal dakwah itu lengkap, ya kita di bagian mana? Gitu. Kalau umpamanya motor, kita di bagian bannya, apa di bagian bautnya, anginnya. Yang penting kita punya andil, ya. Bukti apa kita sumbangsih kita kepada agama. Adapun nama kapalnya cuma sarana, bukan tujuan. Tujuannya menegakkan la ilaha illallah. Kemudian salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para santri kelas SMP ikut, ya, karena juga ada mata kuliah tarbiyah. Ini juga nanti bukunya termasuk, ya, mungkin akan disampaikan oleh Umi Kafa supaya bukunya tidak tabrakan dengan buku IP Ilmu Pendidikan Islam Prof. Yulis, ya. Jadi ini ada 2 penambahan. Tentu semuanya para santri ilmunya sambil jalan, ya, yang sudah setahun lebih sudah ada. Nabi Askar sudah bisa ngimamin, ya, sholat 5 waktu sudah balik, bacaannya sudah variasi, ya. Hanya kalau lupa langsung bisa ini yang di Nabi Askar, langsung aja, langsung takbir, bacaannya sudah lumayan, nggak apa-apa 1 ayat pun itu boleh. Jadi kalau semalam itu lupa, sudah dapat mungkin 10, 12 sampai 15 ayat, ya sudah, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Gak usah diem lama, jadi jamaahnya pusat, galau. Ini apa nih? Macet, ternyata mau ganti surat. Gak usah, itu sudah cukup. Mau 1 ayat saja cukup. Tapi juga jangan alif lam mim, nun, janganlah, ya. Antum ngimamin sudah lumayan, ada berapa ayat itu terus lupa, itu sudah Allahu Akbar. Ya, bikin-bikin begitu sudah pernah. Habis suruh sampaikan, ya, apa namanya, bikin praktis terkait imam, ya, mungkin lupa, ya, atau guru yang menyampaikan belum pernah ngalamin, ya. Anak biar, ya, anak gak usah buru-buru, ya. Ngajinya kalau ngaji nggak ngimamin itu bisa bagus, hati-hati. Tapi kalau ngimamin, suaranya bisa pecah. Itulah perlunya latihan. Yang jadi masalah masjidnya bukan masjid pondok. Kalau masjid pondok jamaahnya pondok semua, maklum, ya. Sebetulnya itu pada ini, kalau Abi bilang Nabi bahwa Abi paham, itu mereka praktikum imam itu ketika sholat tahajud, coba itu dibenarkan. Bahkan nanti videokan kalau bacaan masih belum pede itu suaranya pecah. Nah, ini solusinya gimana? Demam panggung ini solusinya latihan. Sekali-kali kalau Abi ada imam 5 waktu. So kalau nggak ada, nanti ada masalah, ya, ribut segala macam, ya. Jadi santri itu imamnya siapa itu kadang-kadang bisa dia ribut, tak mesti dia menurut jamaahnya, sehingga jadi masalah. Nah, ini dilatih, ya, dilatih hari Senin, ya, sabar. Orang berburu ilmu artinya apa? Sebanyak-banyak waktu yang dipakai, harapan memperoleh ilmu yang akan lebih banyak. Ya, ini anak SMP, ya, harapannya ini Talita, walaupun cuma 2 tahun, ya, enggak dari kelas 1 Askar, itu kami mengharapkan kemampuannya sudah seperti anak SMA dalam hal kedewasaan, dalam hal kepemimpinan sosial. Ya, itu dipersiapkan dari pemimpin sosial keagamaan, sanggup khutbah, sanggup ceramah ibu-ibu, sanggup mimpin TPA, gitu. Sanggup apa?
ngurusin masjid, ya, ketua risma, itu yang kita harapkan. Sebab yang lain-lain itu nggak usah diajarkan secara khusus sudah. Kalau jadi ketua, jadi Pak Lurah gitu, paman saya nggak sekolah SMA, ya. Dan yang lulus SMA akhirnya jadi lurah. Nalurinya ada, orang mau jadi pemimpin dalam arti sesuai dengan maunya dia, hawa nafsu bisa jadi. Tidak sesuai kepentingan agama. Jadi anak sekolah itu nanti jadi apa? Agama itu perlu orang kayak apa? Jadi harus sadar, anak ini mau diwakafkan untuk bagian ilmu akidah. Abi bilang diwakafkan sama Abi hukuminya jadi guru bahasa Arab atau guru PPKN? Nah, guru bahasa Arab, urusin. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mau belajar agama? Ya, Abi bawa umum, ya, bisa guru agama, menjadi ulama, terserah. Kuliatul mu'allimin itu guru, semua guru agama. Tinggal ketika belajar lo di bawah masih ingat, coba antum sekarang buat RPS, rencana pelaksanaan apa? Pengajaran 1 semester, rencana pembelajaran 1 semester. Tapi bawah sudah masih ingat itu harusnya. Santri KMI ada berapa ini? Ada 15. Coba antum mau ahli pelajaran apa? Karena di sini semuanya diajarkan, apalagi yang dari MTS, dari Iqdad, Bugowi, semua diajarkan. Antum mau jadi guru apa? Nanti kalau pas tugas nanti ditanya sama kepala sekolah mau ngajar pelajaran apa, ya kan? Sejarah kah? SKI kalau di sekolahan laki-laki, Siroh sekolahan kita. Mau ngajar akidah, ya kan itu sudah disuruh dibuat. Kalau 20 pertemuan, 18 pertemuan, itu materinya apa aja. Jadi dengarkan, ya. Jadi walaupun masih lulus SMP mau penyetaraan, harus ilmunya harus siap, ya. Gak ada masalah, ya. Gak ada masalah, gak ada minder, gak ada apa itu belenggu-belenggu, ya. Atau guru-guru yang umum pengen menghafal Quran, boleh aja, silahkan. Gak susah, sebulan sekali mau tasbih itu gak susah, bisa diselenggarakan. Tapi pasti dulu, ya. Misalnya Mbak siapa yang baru Mbak, mana orangnya? Mbak Ayu itu mau 1 juz 30 supaya mau pimpin murojaah lancar. Apa aja, nanti kalau udah siap ngomong, tinggal kita siapkan waktunya. Atau Mbak Oktanya udah mau nambah hafalan, ya, nambah suami belum, nambah hafalan aja. Suami nanti kalau udah menikah repot, suami itu melebihi bayi, bukannya mukawah, rewelnya melebihi bayi. Jadi bisa punya anak banyak. Kalau anaknya 3, suami 1, suami itu udah kayak 2 anak juga. Jadi anaknya udah 5, gitu. Minta kopi lah, minta mie goreng, ya, pijitin lah, bekam. Bisa tiap seminggu sekali kayaknya bekam terus. Itu gimana nih Pak? Jadi buat ngomong jangan belum ketemu jodohnya supaya menikah sama 1 juz 2 juz dulu, ya, disatukan. Apalagi sekolah tahfiz, ya. Sebenarnya kalau gurunya semangat nggak masalah, tinggal dipanggil gurunya yang memuji, selesai. Tapi untuk menghafalnya silakan aja, ngambil waktu yang ada. Apalagi udah nggak ada asrama itu Mbak Ana, Mbak Iki, ya asrama ini kan penyiksaan masa, ya kan, penyiksaan. Tapi gila nih sama Abi Bobo ini, latihan dari koki. Belum pernah ada koki itu perempuan kan, kebanyakan laki-laki kan, nggak ada masalah. Juga itu ininya ada Abi Rusdi, masya Allah. Seandainya saya ahwat, Pak kuat kalau dengar suara Abi Rusdi. Wangi saya ini, wangi minyak sodako Abi Rusdi. Dibayar nggak mau? Waduh. Jadi saya nggak jadi beli waktu itu. Tapi saya perlu kadang-kadang rupiah jinnya leret. Minyak Abi Rusdi udah di rupiah. Tapi bahayanya kalau habis pakai minyak, jinnya malah senang sama yang rupiah. Gimana lucunya? Abi Rusdi sampai jam berapa tadi malam? 3 lebih. Masa? Emang berangkatnya jam berapa? Berangkat sekitar jam 8
dari Lampung Barat ya? Ada kendala di jalan. Hah? Ada kendala di jalan. Ada kendala di jalan. Jadi agak lama perjalanan. Mogok. Mobilnya pecah banget. Oh. Iya, Rusdi dari Lampung Barat ya. Kopi ya. Mantap kopi. Pantai-pantai banyak juga di sana ya. Iya. Danau. Hah? Danau. Danau. Ya, Rusdi bergabung. Kemarin Mbak Ayu sudah dijelaskan, ini dikenalkan. Yang belum kenal Habib Rusdi itu siapa? Penguasa masjid wilayah pengimaman. Ya, Habib Rusdi mungkin karena apa ya, kok mau ya, awalnya nggak mau, tapi entah apa ketarik doa, mau ya, mau untuk ikut ambil bagian menderita di Ica ya, karena memang sudah tinggal di masjid, sebetulnya secara lingkungan udah tahu takdirnya kayak apa ya, udah gak heran kalau saya ngegas, beliau udah tawar istilahnya, udah kan umun gitu. Udah gak heran, memang suka ngegas gitu. Atau kata-katanya bagaikan air garam, air laut yang menyiram luka, sehingga Wibowo susah senyum. Ya, Wibowo ini mengalami proses apa, adaptasi super, panggilan juga. Karena nggak kuat meledak, mental. Ya, tapi kalau kuat, Abadi udah kuat Abadi. Tapi saya nggak gemuk-gemuk, khawatir berat beban. Nggak tinggi-tinggi bahaya. Usah tarik aja biar tinggi. Yang tinggi rambutnya cukur belum mau. Ya. Ya. Baik, kita akan masuk materi. Kalau diturutin, ini saya bisa ngalor ngidul sampai besok. Masih ada waktu berapa? 50 menit ya. Efektif 40-an menit. Lanjutkan. Di HP bisa dilihat masih kitab buku ini. Beliau Ustaz Ahmad Alim. Bab pertama, keutamaan ilmu. Ya. Jadi coba saya print sedikit. Rupanya ini kalau di print model selebar ini tebel ya, bisa setengah rim, 200 halaman. Kalau dibuat buku waktu itu si Ustaz Muslimin waktu kerja di Al Barokah, Muslimin Kospa buat ini dicetak untuk mahasiswa daruratan. Kalau nggak salah dulu sekitar 30-an ribu lebih atau 30 jadi buku. Jadi tapi memang harus banyak ya, bolak-balik ya. Jadi dia buku. Kalau print lembar biasa ini malah mahal karena kertasnya satu rim bisa 45.000. Nah ini bisa 30-an ribu jangan nanti kalau setengah rim lebih. Bisa print atau ya min saya udah nambah, terpaksa saya harus mengurangi ya, minnya nambah, rusak matanya nanti. Mengurangi baca di HP, biasanya di HP terus. Tapi yang belum punya, yang matanya sehat ya buka aja di HP. Bab 1, coba dibuka semua. Apa yang mau ditanyakan bab 1? Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi gak ada ceritanya orang yang memburu ilmu itu kelaparan. Orang yang memburu ilmu, berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu itu Allah biarkan. Ya. Bayangkan, orang kafir saja yang membuat Allah murka, itu kemudian Allah jamin rezekinya. Apalagi orang beriman. Ya, itu catat ya. Ya, catat. Berarti yang mau paket nanti kuliah gimana? Tinggal seberapa kekuatan keyakinan. Orang itu kalau punya keyakinan, orang itu kalau punya tauhid yang tinggi, kan Allah memberikan cara dengan berdoa. Kemudian Allah membimbing, oh kerjanya di sini supaya bisa sambil kuliah gitu. Ya. Kalau pemimpinnya punya akses bisa dicarikan beasiswa kan gitu. Mbak siapa ini? Mbak Fitri
kuliah itu sudah ada PGSD, PG PAUD, yang Darul Fatah itu ada guru agama, karena di sana kuliahnya Sabtu Ahad, ya, Senin sampai Jumat ngajar, jadi nggak masalah, ya. Mana tahu nasib berubah nanti kan? Sudah sarjana bisa dari ASN, kalau ingin ASN syaratnya ada ijazahnya. Kalau SMA aja belum dibuka atau nggak ada ya dari SMA. Habib Rusdi juga meskipun tafsir itu sekarang kan udah paham belum Habib Rusdi? Jurusan apa saja Habib Rusdi itu bisa jadi guru. Sekarang ini, ya, jadi antum bisa membaca guru-guru agama. Karena antum tafsir dari Quran hadis, bisa jadi guru apa? Akidah, itu terserah. Sejarah antum boleh itu. Kalau secara peraturan antum sudah S1, segala jurusan mau jadi guru. Nah, kalau memang mau berkarir guru. Kalau dari mufassirin, ya tulis aja kitab tafsir. Ya, caranya begitu. Bisa nulis kitab tafsir lama-lama. Kayak dia Hamka walaupun nggak kuliah bisa punya tafsir apa Al-Azhar. Ilmu kemuliaan ya, tapi memang kalau udah pikirannya keracunan duit, ilmu itu kemuliaan yang diperoleh bukan urusannya harta. Harta itu nggak usah dipikirkan, itu sudah dijamin. Asal kita menjadi pegawai Allah, waktu kita habis untuk umat, waktu habis untuk perjuangan, nggak mungkin Allah terlantarkan. Itu kuncinya, ya. Di setiap hari itu kadang-kadang nggak terlalu pusing mikirkan duit, karena itu sudah dijamin. Pikirkan kalau guru, santri saya dapat hidayah, santri saya biar pintar gimana. Itu aja Pak. Nanti ketika keikhlasan itu yang menjadi muara perjuangan itu, aktivitas itu juga mungkin intang surullah ya, surga mungkin, ya. Gak mungkin. Abi bawa aja itu, ya. Waktu pendaftaran berapa gajinya? Diumumin langsung ya, 1.200.000. Dalam faktanya, kalau dia lebih capek, ada diumumin Pak. Adalah tambahan-tambahan rezeki minallah, walaupun tidak banyak, sesuai dengan amal perbuatan, ya. Sesuai dengan amal perbuatan. Tapi pikirannya yang dimaksud ilmu. Saya ini pejuang ilmu, penyampai ilmu. Bahkan peradaban Islam itu identik dengan ilmu. Sehingga beliau tulis ilmu adalah Islam, Islam adalah ilmu. Berarti gitu. Gak ada sejarahnya, ya. Kalau Masjid Taqwa di Rusdi mewakili Marbot, ini juga Abi Bowo dan Abi bilang ini juga Marbot, tapi titipan yayasan, ya. Saya minta tolong diberi tempat dan membantu urusan sehari-hari. Kalau mau memulai dakwah melalui masjid, istilah dakwah itu kampus, masjid, pesantren. Nah sekarang Ustaz Mumin bisa jadi rujukan bagaimana musolanya dulu itu kecil, ya. Sekarang masjidnya megah. Kalau masuk sana mungkin kayak masjid di Madinah mungkin. Kalau masjid apa? Madiun. Coba Abibo belajar gimana manajemen masjid. Gak usah cukup kalian keberatan, masjid Ustaz Mumin aja, yang ketuanya ada, ditanya. Pendidikan yang dikembangkan apa di sana? TPQ, udah profesional, banyak piala. Itu buktinya. Lincah gak ada piala. Jadi gak ada buktinya. Kemudian apa? Pengajian, malam ini, rukun kematian, kurban, semuanya jalan. Kita santunan untuk ini, lingkungan udah ada belum JIS-nya? Ya, baru berapa tahun belajar. Masjid dari center kegiatan, ya, begitu. Caranya gampang. Kalau ingin maju ya lihat yang sudah maju. ATM, amati, tiru, modifikasi, beres. Amati, tiru, modifikasi, ya. Studi banding istilahnya, ya. Ilmu adalah Islam dan Islam adalah ilmu. Coba ingat-ingat itu, pendek tapi ya Allah. Jadi kalau orang Islam nggak belajar, nggak ada sejarahnya, mesti belajar. Islaman itu, ya.